Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Kalau di Indonesia ciri khasnya ahlus sunnah wal jamaah di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini di Indonesia. Kalau secara umum berbicara ahlus sunnah wal jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para alimah, para ustaz, para ustazah, para tuan guru, wabil khusus ketua Basnas, jajaran Tanfidiyah maupun Syuriah Nahdlatul Ulama Bantaeng, jajaran pengurus DDI Bantaeng, kemudian juga ketua Ansor, ketua Yayasan DDI Batuangin ya. Kemudian juga pimpinan pondok ya, saudara moderator dan para peserta semuanya yang saya muliakan dan saya hormati. Buku yang dibedah ini namanya Wahabi Gagal Paham. Sebenarnya ini asalnya tulisan di Facebook, media sosial. Saya menulis di media sosial sejak tahun 2009 sampai 2017. Berapa tahun itu? 8 tahun. Karena setiap ada permasalahan, baik pertanyaan ketika mengisi acara-acara maupun menanggapi persoalan-persoalan, biasanya saya tulis di Facebook waktu itu. Akhirnya oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sidogiri menghubungi, Kiai, gimana kalau ini dihimpun jadi buku? Saya bilang, terus siapa yang mengumpulkan? Saya agak sempat, ada kawan-kawan. Akhirnya dihimpun. Setelah tulisan itu dihimpun, ternyata terhimpun 1.200 halaman. Karena 1.200 halaman ketebalan terlalu tebal, akhirnya jadi 2, jilid 1, jilid 2. Maunya saya tulis lagi sampai 10 jilid. Ternyata habis itu Facebooknya di-banned, dihapus ya, karena mungkin ada postingan tokoh-tokoh politik yang tidak disukai oleh yang berkenan. Akhirnya dihapus. Untungnya sudah jadi buku, jadi tulisan itu akhirnya gak hilang. Nah, di Facebook saya dulu sebenarnya bukan hanya Wahabi yang saya tanggapi. Catatan-catatan tentang Syiah banyak, tentang liberal banyak juga, kemudian tentang Hizbut Tahrir banyak juga. Karena di Indonesia setiap ada
dialog, seminar, apalagi debat melawan Wahabi, melawan Syiah, melawan Hizbut Tahrir, melawan liberal, orang-orang biasanya minta saya untuk mewakili. Bahkan awal pertama kali diundang ke Makassar 2011, saya justru diundang orang-orang Wahabi. Untuk apa? Berdebat dengan Syiah. Cuma Syiahnya gak datang gitu. Syiahnya yang menentang, membatalkan diri. Nah, yang ingin saya bicarakan dalam buku Wahabi Gagal Paham, mengapa kita ini perlu menanggapi syubhat-syubhat orang-orang Wahabi. Itu mengapa? Pertama, kita ini tahu Islam ini sejak disebarkan pertama kali kepada bangsa kita di Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga yakin bahwa aliran yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah diancam masuk neraka oleh Rasulullah SAW. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Kalau di Indonesia, ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini di Indonesia. Kalau secara umum berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita perlu membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan perpecahan umat. Dari situ kita nanti mengerti apa sebenarnya Ahlus Sunnah. Misalnya hadis pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan yang banyak. Jadi sabda Rasulullah, nanti setelah aku meninggal banyak perbedaan. Rasulullah bilang banyak, saudara, bukan bilang 2 apa atau 3. Banyak sekali. Nah, kalau banyak perbedaan, apakah kita bebas ikut mana saja? Gak bebas. Di sini kalau banyak terjadi perbedaan pendapat, maka petunjuk dari Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian atas sunnahku, berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, golongan yang berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin kemudian hari disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian jamaah itu nanti di belakang. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sataftariku ummati ala 73 millah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Bayangkan saudara, pecahnya 73. Seandainya di Sulawesi ada 10, betapa ributnya Sulawesi. Padahal di Sulawesi baru ada 2 atau 3. Apa? Wahabi, Syiah. Ini baru 3 dah ribut ini. Kalau misalnya ada 10 di sini, kira-kira gimana? Rasulullah bilang ada 73. Ada 73 itu gimana? Kulluha fitnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Artinya ketika terjadi perpecahan, kita gak boleh sembarangan ikut. Jangan-jangan yang diikuti ini masuk yang ke neraka itu. Kita harus ikut yang satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat? Baginda menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah,
golongan ini kelak disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Wal jamaah ini pengikut jamaah para sahabat, perkumpulan para sahabat. Kemudian hadis ketiga penyempurna riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini punya keistimewaan. Kalau ulamanya bersepakat, kesepakatan itu pasti benar. Karena pasti benar, maka sifatnya mengikat, wajib ikut kesepakatan itu. Kalau melanggar kesepakatan itu, maka berarti tersesat. Ini dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih disebut dengan konsep ijma ulama. Berarti ahlus sunnah wal jamaah, jamaah itu diantara maknanya mengikuti ijma ulama. Gak ikut ijma ulama berarti aliran sesat. Itu kalau para ulama berijma. Kalau gak berijma bagaimana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, fa alaikum bisawadil a'zam. Kalian harus berpegangan dengan golongan mayoritas. Jadi ketika banyak perbedaan pendapat, kita diperintahkan ikut golongan mayoritas. Berarti kalau begitu ahlus sunnah wal jamaah harus golongan mayoritas. Berarti begitu. Dari ketiga hadis ini bisa diambil kesimpulan beberapa kriteria ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja? Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, istiqomah mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas. Ini saudara kriteria ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari kriteria ini sekarang ada pertanyaan. Kalau begitu, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Dari sini para ulama kita memberikan kesimpulan, ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam urusan agama mengikuti konsep bermadhab. Bagaimana madhabnya? Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu dalam fikih. Kalau dewasa ini ada kelompok tidak ikut mazhab 4, kata para ulama kita berarti aliran sesat. Atau anti mazhab berarti sesat juga. Ini dalam fikih. Kemudian dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Kalau keluar dari Asy'ari Maturidi berarti aliran sesat. Nggak sama dengan Asy'ari Maturidi berarti sesat. Kemudian dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau nggak ikut mazhabnya Junaid al-Baghdadi berarti tasawufnya tidak muktabar, tidak diakui. Atau anti tasawuf, nggak mau sama tasawuf berarti aliran sesat. Ini kriteria ahlus sunnah wal jamaah. Di Indonesia ahlus sunnah wal jamaah ini khas. Apa khasnya? Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, di dalam akidah mazhabnya Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya bermacam-macam. Kalau orang Bantaeng katanya tarekatnya Naqsyabandiyah. Entah apa Naqsyabandiyah Khalidiyah, apa Mulhariyah, atau Naqsyabandiyah yang lain. Karena Naqsyabandiyah itu banyak cabang-cabang. Wallahu a'lam. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, persoalan kita dengan Wahabi dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah tadi, masalah bermadhab. Wahabi yang berkembang sekarang, terutama di Indonesia, juga ini pengaruh dari Timur Tengah, ya, dari Saudi Arabia. Perbedaannya dengan kita apa kalau di dalam fikih? Kalau yang berkembang di Indonesia sekarang, Wahabi ini paling tidak ada 2 kelompok.
ada Wahabi Saudi Arabia yang mengklaim mengikuti mazhab Hambali. Tapi mengikuti Hambali tidak secara penuh. Karena banyak persoalan-persoalan Wahabi Saudi keluar dari mazhab Hambali. Jadi Hambalinya tidak murni. Kemudian ada Wahabi yang anti mazhab. Itu biasanya yang di luar Saudi. Seperti kelompoknya Syekh Al-Albani, kelompoknya Syekh Mukbil, atau kelompoknya Wahabi di Mesir, Wahabi di daerah lain, termasuk di Indonesia, itu biasanya tidak bermazhab. Nah, persoalan yang utama berbeda dengan kita, banyak persoalan yang berbeda, itu masalah berkaitan dengan pengambilan dalil, pengambilan hukum. Gimana pengambilan hukum? Menurut ulama salaf, dalil yang disepakati itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya Ar-Risalah, al-aslu kitabun aw sunnatun. Dasar hukum itu Al-Quran atau hadis. Fa'in lam yakun fihima faqiyasun alaihima. Kalau gak ada di dalam Al-Quran hadis, maka dikiaskan pada Al-Quran dan hadis. Ijma'nya bagaimana? Kata beliau, wal ijma' akbaru minal khabaril munfarid. Ijma' lebih besar, lebih kuat daripada hadis ahad. Itu ijma'. Artinya memang ada 4. Itu sumber hukum. Adapun dalil yang tidak disepakati ada sekitar 20. Kalau di usul fikih, dalil itu saudara jumlahnya sekitar 24. Cuma yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, Wahabi sekarang ini tinggal 2. Apa? Al-Quran dan hadis. Kembali pada Quran dan hadis. Mereka ini sering bikin slogan kembali pada Quran. Nah, kalau ada orang bikin slogan kembali pada Quran dan hadis, ini menimbulkan pertanyaan, ada di mana dia sekarang? Kok ngajak kembali? Biasanya orang ya, misalnya suami istri ngajak kembali itu kan pisah berarti. Kalau cerai sama suaminya ngajak rujuk, ini ngajak rujuk berarti keluar. Kan begitu. Ada di mana dia? Ternyata kembali pada Quran dan hadis versi Wahabi itu tidak sungguhan, saudara. Mengapa gak sungguhan? Kembali pada Quran itu hanya kembali pada beberapa ayat Quran saja. Enggak semuanya. Yang sering disampaikan ayat Quran oleh mereka potongan ayat 3 surah Al-Maidah. Apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Apa saja persoalan yang berbeda kita dengan mereka dihantam pakai ayat ini. Ada orang bikin maulid, nanti mereka bilang bid'ah. Mengapa? Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Terus agama sudah sempurna, tak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa, kafir. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jauh sekali, saudara. Ini hanya bisa diterima oleh akal orang awam yang nggak pernah sekolah di DDII. Kalau mondok, apa cara berpikir kayak gini? Itu kan otoriter sekali kan cara berpikirnya. Nanti ada orang tahlil. Apa kata dia? Nggak boleh tahlil. Kenapa? Haram. Mengapa haram? Pada masa Nabi berapa sahabat yang meninggal? Kan nggak ada tahlil. Siapa yang pimpin tahlil? Waktu Nabi wafat siapa yang pimpin tahlil? Kan tak ada. Terus agama sudah sempurna, tak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sekarang ini bulan Rajab, ada Isra Mi'raj. Fatwa lagi haram. Mengapa? Nabi nggak pernah bikin Isra Mi'raj. Kalau memang pernah, siapa ustadz yang diundang untuk ceramah? Kan nggak ada. Agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna,
haram, kafir. Dalilnya al yauma akmaltu lakum, semuanya al yauma akmaltu. Padahal kita belajar kitab fikih, di kitab fikih dari awal sampai akhir gak ada ulama fuqaha yang berdalil dengan al yauma akmaltu. Nah, kelompok yang ngajak kembali Al-Quran dan Sunnah ini, al-yawma akmaltu ini dijadikan kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Jadi kalau bautnya itu besar, dibesarkan. Kalau kecil, dikecilkan. Macam seperti itu. Nah, saya pernah ceramah di depan mereka di Solo. Tahun 2015. Saya bilang, agama memang sudah sempurna, cuma otak kamu belum sempurna. Mengapa? Yang dimaksud agama sempurna bukan seperti itu kata para ulama. Yang dimaksud agama sempurna maksudnya dalil-dalilnya sempurna. Ada kalanya dalil-dalil umum, ada kalanya kaedah-kaedah umum. Artinya apa? Ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu maksudnya. Enggak bisa main sedikit-sedikit al yauma akmaltu lakum. Lah ulama dulu gak gitu lah. Ini yang dimaksud kembali pada Quran. Kemudian yang kedua, kelompok Wahabi ini maksud kembali pada Quran, kadang maknanya ditahrif, dirubah. Ya, dirubah. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kalau Wahabi itu suka merubah makna hadis, makna Al-Quran. Gimana dalam hadis itu? Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Quran. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, pahalanya besar, dianjurkan. Tapi orang ini baca Quran, Rasulullah malah khawatir, bahaya. Baca Quran bahaya. Mengapa bahaya? Dalam hadis ini dikatakan, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Mungkin dia hafid Quran atau sebagian Quran, suaranya merdu, fasih, ketika menjadi imam, jamaahnya senang. Nah, setelah dia indah karena Al-Quran, wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin buka rumah tahfidz, menjadi imam masjid, ngajak orang-orang kembali ke masjid. Setelah begitu, apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masyaallah. Dia merubah pengertian Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Al-Quran disalahartikan. Setelah disalahartikan, fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Bagaikan orang melepas baju. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Dibunuh. Mengapa dibunuh? Waramahu bisyirki. Tetangganya dia tuduh syirik. Hudzaifah bin Yaman rawinya bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki, al-marmi amir rami. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh apa yang dituduh? Rasulullah menjawab balir rami. Justru yang menuduh yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini saudara artinya apa? Ciri-ciri aliran sesat di akhir zaman itu tidak pakai tende. Apa tende itu? Anting-anting ya, nggak pakai tato. Malah orangnya baca Qurannya bagus, suaranya merdu, militan pada Islam. Tapi penyakitnya apa? Ajaran Quran dia rubah. Dengan merubah Al-Quran, akhirnya mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Setelah mensyirikkan, mengkafirkan, saudaranya dibunuh. Siapa? Wahabi. Wahabi ini mensyirikkan orang yang bertawassul dan bertabarruk. Dasarnya apa? Al-Quran. Gimana kata Wahabi? Orang yang datang ke makam para wali,
bertabarruk, bertawassul itu syirik. Mengapa? Di dalam Al-Quran orang-orang musyrik berkata, orang-orang musyrik ketika ditanya, mengapa kamu menyembah-nyembah berhala, patung-patung? Musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang musyrik menyembah berhala itu bertawassul agar dekat pada Allah. Sama dengan kamu yang bertawassul, bertabarruk dengan makam nabi dan wali, itu musyrik, kan biar dekat dengan Allah. Ini kata mereka. Nah, di sini ya, kalau ini tidak dipahami secara mendalam, nggak belajar sungguh-sungguh di pondok, Azhar, kemana-mana, langsung terpengaruh saudara. Iya ya, ini Al-Quran ini. Musyrik berarti saudara kita, penyembah kuburan. Padahal kalau ini dipikir agak teliti, orang musyrik itu memang menyembah pada berhala, beribadah. Makanya Al-Quran menggunakan redaksi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala, melainkan agar mereka mendekatkan kami pada Allah. Artinya apa? Orang musyrik memang beribadah pada berhala. Adapun umat Islam yang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak beribadah kepada nabi dan wali, enggak. Ibadahnya, doanya kepada Allah. Para nabi dan wali konteksnya itu hanya dijadikan wasilah sesuai dengan perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian wasilah ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gimana macam-macam wasilah. Jadi begitu. Artinya apa? Orang Wahabi ngajak kembali Quran, Qurannya dirubah sama dia. Itu maksudnya. Bahayanya slogan kembali pada Quran. Ini pengalaman saya jumpa dengan mereka tahun 2009 di Bali. Debat dengan Wahabi. Kebetulan Wahabinya dari Muhammadiyah. Musuhnya ketua Basmas. Nah, waktu itu bicara tahlil di Masjid Mujahidin Denpasar. Kata yang Wahabi itu, menurut saya itu orang-orang aswaja yang baca tahlil itu haram hukumnya. Orang-orang ahlus sunnah yang baca tahlil haram itu. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan tahlil? Kata dia Al-Quran. Loh, mana ayat Al-Quran mengharamkan tahlil? Saya ini mondok lama, belajar tafsir sama kiai saya sampai hatam dari awal sampai akhir. Gak ada penafsiran yang melarang tahlil, apalagi ayatnya. Kata dia apa? Ada. Di mana? Surah Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, berarti spirit dari ayat ini kita bagus-bagusan amal. Orang yang baca tahlil itu maunya banyak-banyakan zikir, itu gak bagus, makanya haram. Coba pikir, nyambung apa enggak? Kan gak nyambung. Karena ayat ini spiritnya bagus-bagusan amal. Kalau bagus-bagusan amal, berarti yang dilarang adalah amal-amal yang jelek. Kan begitu. Kalau zikir banyak itu udah jelek. Justru zikir semakin banyak semakin bagus. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Loh gimana Pak? Al-Quran nyuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Kata sampian, zikir kalau banyak malah tak bagus. Katanya kembali pada Quran. Quran yang mana itu? Artinya mereka ini merubah saudara arti Al-Quran. Ngomong kembali pada Quran. Dia agak belajar Quran, belajarnya terjemahan. Ini yang kembali pada Al-Quran. Nah, dan ini betul memang.
orang Wahabi ini suka main tangan. Saya bulan Agustus ngisi acara di Bima, Nusa Tenggara Barat, dekat sini kan. Sebelum ceramah, kiai pimpinan pondoknya di situ bilang, "Kiai, kami tiap malam Jumat baca berzanji, baca maulid. Gara-gara kami ini tiap malam Jumat baca berzanji, baca maulid, tetangga sebelah kami ini gak suka maulid. Tiap malam Jumat mereka mengirimkan hadiah batu bata melayang ke sini." Saya tanya, ada batu batanya? Alhamdulillah kami simpan semua sebagai kenang-kenangan. Nah, setelah saya ceramah, saya bilang, saya sampaikan hadis ini. Beruntung tetangga saudara punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dihadiahkan apa enggak? Karena yang seideologi dengan mereka menjadi ISIS, tetangganya dibom. Ini namanya kembali pada Al-Qur'an. Kembali pada hadis. Kembali pada hadis ini juga gak sungguh-sungguh saudara. Alhamdulillah ya, ketua NU entah datang sebagai ketua NU apakah depan. Ya, lanjut. Yang kedua ya, kembali pada hadis. Kembali pada hadis ini bukan kembali kepada kitab-kitab hadis semuanya seperti yang dipahami ahli hadis, bukan. Kalau kita teliti, hadis yang sering mereka sampaikan itu dua. Apa? Yang pertama hadis kullu bid'atin dhalalah. Apa saja dalilnya itu? Ada orang bikin maulid haram itu. Mengapa? Nabi tak pernah buat. Berarti bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada Isra Mi'raj, gak boleh itu. Nabi gak pernah buat perkara baru. Dalilnya kullu bid'atin. Semuanya saudara kullu bid'atin. Lalu mereka ngakunya apa? Ahli hadis. Saya debat dengan mereka tahun 2012 di Balikpapan. Akhir 2011 di Balikpapan. Ngaku ahli hadis. Saya sampaikan, mayoritas umat Islam mengakui bid'ah hasanah, hadisnya banyak. Lebih 300 hadis. Kamu nggak mau bid'ah hasanah, hadisnya cuma satu. Yang ikut hadis siapa? Kamu yang ikut satu, apa umat Islam yang hadisnya lebih 300? Diam dia. Kita sampaikan hadis-hadis bid'ah hasanah. Setelah itu bagaimana? Saya bilang, berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa, Gus? Ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Mereka ini ngakunya ahli hadis, saudara. Ini hadis yang sering disampaikan. Hadis yang kedua apa? Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim, orang tua Nabi masuk neraka. Ini mereka. Kalau mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama nggak berani bilang orang tua Nabi masuk neraka. Mengapa? Hadis ini hadis ahad, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ayat-ayat banyak sekali, seperti wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, orang-orang ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya, seperti penduduk Mekah sebelum Nabi diutus, dan tidak mengikuti kenabian berikutnya, itu selamat di akhirat. Dasarnya ayat ini, wa ma kunna mu'adzibin, Al-Quran. Ini maksudnya kembali pada Quran dan hadis, nggak sungguhan. Adapun amalan-amalan yang kita lakukan banyak dianggap melanggar Al-Quran dan hadis, padahal nggak melanggar, saudara. Betul. Ini contoh ya, sama Wahabi. Ini masalah khilafi antar mazhab. Contohnya apa? Kunut subuh. Kunut subuh ini ada dua mazhab berbeda. Kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, kunut subuh hukumnya sunnah.
Mazhab Syafi'i lahir di Mekah, Maliki lahir di Madinah. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kunut subuh itu makruh. Nah, orang Wahabi menyikapi kunut subuh ini berbeda. Untuk Wahabi yang tinggal di Indonesia, karena orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, kunut subuh, mereka agak kunut subuh. Yang kunut dibilang bid'ah. Lalu orang Wahabi yang tinggal di Pakistan dan Afghanistan, karena di sana mazhabnya Hanafi, Hanafi gak kunut subuh, Wahabi malah baca kunut subuh. Mengapa? Yang gak kunut bid'ah katanya. Bingung kita dengan mereka. Yang benar bagaimana? Dasarnya sama-sama hadis. Cuma kalau hadis yang anti kunut subuh, riwayatnya cuma seorang sahabat. Hadisnya Abi Malik Al-Asyja'i. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun mazhab yang kunut subuh, hadisnya Bukhari Muslim. Jalurnya melalui berapa banyak sahabat. Di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Al-Bara bin Azib, dan riwayat-riwayat yang lain. Nah, Imam Syafi'i mengapa mengambil kunut subuh? Kebanyakan sahabat baca kunut subuh. Dan riwayat yang paling kuat yang kunut subuh, terutama riwayatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini penghafal hadis ribuan. Oleh Rasulullah didoakan gak pernah lupa, makanya gak pernah lupa. Karenanya kata para ulama, sahabat Abi Malik ini lupa. Mengapa? Kata beliau, Rasulullah gak pernah kunut subuh. Wong yang lain bilang kunut subuh. Abu Hurairah bilang kunut subuh. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah berkata, la ana aqrabukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini paling persis dengan sholat Rasulullah di antara kamu. Sholatnya orang yang paling mirip Rasulullah, ya saya ini. Lalu bagaimana Abu Hurairah? Fakana Abu Hurairah idza qama minar ruku' fi raq'ati tsaniyati minal fajri yaqnutu fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kufar. Maka Abu Hurairah apabila bangun dari ruku' pada rakaat kedua salat subuh, beliau berkunut, mendoakan kebaikan untuk orang-orang mukmin, melaknat orang-orang kafir. Karenanya kata Imam Syafi'i, oh berarti kunut subuh ini gak dihapus. Mengapa? Abu Hurairah mengajarkan kunut setelah Rasulullah wafat. Gak mansuh berarti. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Kemudian hadis Bukhari Muslim riwayat Al-Bara bin Azib. Saudaranya Anas bin Malik, saudara seibu. Apa kata beliau? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil maghrib wal fajr. Rasulullah itu baca kunut terus. Kapan? Salat maghrib dan subuh. Kita agak pernah salat kok baca kunut salat maghrib itu. Karena tinggal subuh sekarang gitu. Coba baca kunut maghrib bingung jamaahnya. Pasti lupa imamnya. Dikira begitu. Anas bin Malik riwayatnya juga begitu. Itu Bukhari Muslim. Cuma kemudian yang diambil oleh dua mazhab Maliki Syafi'i itu kunut subuh. Mengapa? Karena ada perkataan Anas bin Malik, wa amma sholatul fajri falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Adapun sholat subuh Rasulullah gak pernah berhenti kunut sampai meninggal dunia. Riwayat Ad-Daraqutni. Katanya sahih. Makanya kunut subuh. Artinya apa? Kunut subuh jangan dibid'ahkan. Kalau mau gak kunut, ya gak apa-apa lah gak kunut. Tapi yang kunut kan dalilnya lebih kuat, itu lebih banyak hadisnya. Para sahabat yang kunut lebih banyak daripada yang tidak kunut. Dan Abi Malik Al-Asyja'i akhir hayatnya memang tinggal di Irak. Makanya orang Irak gak kunut karena murid-murid beliau memang. Adapun yang Mekah Madinah baca kunut. Karena para sahabat banyak di sana baca kunut terus. Ini masalah kunut. Jadi gak bid'ah kunut, jangan dibid'ahkan kunut itu. Kemudian apalagi ya,
Ini yang dianggap bid'ah. Zikir keras habis sholat. Ini kerjanya Wahabi. Kalau ini ya, kalau NU, DDII, Asadiyah, Al Khairat, apalagi ya kelompoknya inilah. Kalau sholat berjamaah, selesai sholat, imamnya zikirnya keras, jamaahnya ikut, lalu doa bersama. Betul. Habis itu bersalam-salaman. Kalau tetangga sebelah si Wahabi, begitu salam, imamnya menghadap jamaah, langsung bibirnya gerak-gerak, jamaahnya gak dengar baca apa ini. Karena gak dengar, jamaahnya bingung. Karena bingung, akhirnya bagaimana? Tolah-toleh, siapa yang turun duluan, yang lain ikut. Begitu ada yang turun, yang lain ikut. Namanya turun berjamaah. Dan kalau mereka sholat di tempat kita, lalu imam dan jamaahnya zikir keras, mereka langsung emosi, berdiri meninggalkan masjid. Betul? Sebenarnya yang benar yang mana? Yang benar ini yang zikir keras. Karena zikir keras ini yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan, hadis riwayat Muslim. Cuma ini lafadznya Al-Baihaqi. Karena Rasulullah SAW idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berzikir dengan suara yang paling keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini dalil pertama. Dalil kedua, kata para ulama, para sahabat itu tahu bacaan apa saja yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira kalau para sahabat tahu bacaan zikir habis sholat, Rasulullah bacanya pelan apa keras? Kan keras itu. Coba Rasulullah pelan, gak tahu baca apa. Begitu dalil ini disampaikan, kata orang Wahabi apa? Ya kalau begitu imamnya gak apa-apa keras, yang penting jamaahnya jangan ikut. Mereka ini bikin aturan sendiri, saudara. Kan gak ada hadis makmum gak boleh zikir keras, gak ada. Justru yang ada riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, inna raf'as syaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu, itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada masa Nabi jamaah itu zikirnya keras juga. Imamnya zikir keras, jamaahnya juga zikir keras. Jangan dikira gak keras itu. Kalau mendengar zikir keras, Wahabi langsung pergi. Ada murid saya mantan Wahabi. Saya tanya, ya kamu dulu waktu Wahabi kalau bermakmum di masjid, kalau ada zikir keras kamu pergi? Iya Kiai. Kenapa pergi? Oleh Ustadz kami suruh pergi. Mengapa begitu? Kata Ustadz, itu bentuk hajar. Hajar itu perlawanan pada kemungkaran. Wong zikir dibilang mungkar. Yang mungkar tuh karaoke, saudara. Kalau karaoke memang ditinggal, zikir jangan. Dan ini kalau turun duluan justru melanggar sunnah. Karena kata para ulama, jamaah ini meninggalkan masjid, sholat berjamaah itu kapan? Yang sunnah itu ketika imam berdiri atau setelah imam berdiri, bukan berdiri duluan. Mengapa begitu? Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa orang-orang itu akan berdiri menunggu imamnya berdiri duluan. Begitu imamnya berdiri, baru berdiri. Ini namanya jamaah. Kalau berdiri duluan, gak disiplin namanya. Mengapa begitu? Karena jamaahnya Rasulullah dulu begitu. Dalam hadis di bawah bab itu dari Ummu Salamah, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal
Kalau Rasulullah berdiri dari tempat sholat, jamaah di belakangnya laki-laki baru berdiri. Ini kita, ya. Tapi kita banyak yang nggak ikut zikir. Mengapa nggak ikut zikir? Mau main HP di luar. Parah sekarang ini. Nah, kemudian lagi, ini yang Wahabi, yang beda dengan kita, tata cara ibadah. Habis sholat, diajak salaman, gak mau mereka. Saya 3 bulan yang lalu tabligh akbar di Bandung. Orang tanya, Kiai, ini orang Wahabi, baru masuk Wahabi. Diajak salaman, habis sholat tersinggung dia. Gak mau, katanya. Lalu di Bogor 2 bulan yang lalu, Kiai, mereka ini kalau diajak salaman, tangan kita dipukul. Apa ada dalilnya memukul orang yang ngajak salaman? Enggak ada dalilnya, itu menunjukkan akhlaknya jelek. Enggak punya akhlak namanya itu. Sebenarnya bagaimana? Bersalaman habis sholat itu biasa, saudara. Kata para ulama fuqaha di dalam kitab-kitab fikih, kalau sebelum sholat belum bersalaman, maka bersalaman sehabis sholat hukumnya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah bersalaman, maka setelah sholat bersalaman hukumnya mubah. Gak sampai makruh, mubah aja. Ada yang mengatakan sunnah. Dan sebenarnya dalilnya ada untuk salaman habis sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Rasulullah keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha di Mekah. Fatawaddo'a, lalu Rasulullah berwudu, thumma shalla dzuhra rak'atain wal asra rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Artinya dilakukan jamak qasar. Selesai sholat waqaman nas, orang-orang berdiri menghampiri Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Faja'alu ya'khudhuna yadayhi. Mereka kemudian mengambil kedua tangan Rasulullah. Apa artinya mengambil tangan? Artinya bersalaman. Wa wada'uha ala wujuhihim. Mereka letakkan tangan itu ke wajah mereka. Artinya mencium tangan. Mengapa? Karena yang disalami orang mulia. Lalu kata Abu Juhaifah, qala Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi. Aku ambil tangan beliau, wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajahku, fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Makanya kalau jadi ustadz, ya, jadi tuan guru, jadi buya, jadi kiai, tangannya kasih parfum. Mau ke masjid, mengapa? Khawatir jamaahnya mau cium tangan, biar harum. Kadang-kadang pergi ke masjid, sebelum itu pegang-pegang mesin, akhirnya dicium tangannya bau oli. Akhirnya orang nggak mau cium lagi. Nah, artinya apa? Salaman habis sholat itu masalah sederhana, jangan dibid'ahkan. Seandainya salaman habis sholat bid'ah, Rasulullah pasti gak mau. Jangan salaman, ini habis sholat bid'ah. Rasulullah mau disalami, mereka gak mau disalami. Wahabi itu mahal sekali, saudara. Mungkin mau diajak salaman kalau bayar kali. Nah, ini artinya apa ya? Golongan-golongan yang ngajak kembali pada Quran dan Sunnah itu slogan aja. Ini sebentar lagi 2024 ini banyak slogan lagi, saudara. Apa kira-kira slogannya? Hah? Ya pokoknya slogan-slogan itulah yang dikritik. Jangan pilih itu korupsi. Pilih aku. Mengapa? Aku yang akan mengganti korupsinya. Kan begitu itu. Itu yang kritik-kritik karena dia aja yang nggak korupsi. Mencoba dia korupsi, diam-diam aja. Ya slogan-slogan lah ke depan. Nah,
Ini yang dimaksud kembali pada Quran dan Sun. Guru-guru kita dulu ya, ulama-ulama DDI, ulama-ulama Asadiyah, ulama-ulama NU, gak pernah ngomong kembali pada Quran dan Sunnah. Mengapa? Mereka ngajar tafsir, ngajar Bukhari, Muslim. Memang pelajarannya dan pengamalannya. Yang gak belajar itu saudara yang ngajak kembali. Mengapa ngajak kembali? Karena dia ada di jalan masih, belum belajar. Ini maksudnya ya, kalau ada slogan kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, dan ini perlu digugat. Gugatannya apa? Dalil yang disepakati oleh ulama ada 4. Kenapa Al-Quran dan Sunnah saja, ijma'nya mana? Lah mengapa menggugat ijma'? Pada masa salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Kamu mengapa gak sebut ijma'? Apa dah gabung dengan mereka? Ini gugatan pertama. Gugatan kedua, kiasnya mana? Kok gak ada kias? Mengapa? Pada masa salaf yang menolak kias itu aliran sesat. Kelompok Nadzamiyah dari Mu'tazilah. Ada ulama Mu'tazilah yang dianggap fasik oleh para ulama. Namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazzam. Dia yang pertama kali menolak kias. Lagi pula, kias ini perintah Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran memerintahkan kias. Salah satunya diantaranya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa ambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka dikiaskan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi begitu, itu kias. Dan sebagian besar hukum itu dasarnya kias saudara. Karena ayat Al-Quran itu yang menjelaskan hukum dari sekian ribu ayat itu hanya berapa? Sekitar 500 ayat. Hadis-hadis yang membicarakan hukum juga sekitar itu. Sementara fatwa ulama jumlahnya berjuta-juta. Kok bisa ayat dan hadisnya sekitar 1000, fatwanya berjuta-juta? Sebagian besar itu dasarnya kias. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Mengapa? Hukum itu dasarnya kias. Ini contoh kalau gak ada kias. Di dalam Al-Quran, mengambil harta anak yatim yang dilarang itu kalau untuk dimakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Surah An-Nisa. Orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api di perut mereka. Ayat ini menunjukkan haram mengambil hartanya anak yatim untuk makan. Ini ada pertanyaan karena yang diterangkan makan. Gimana kalau ada orang ambil hartanya anak yatim untuk beli minuman? Boleh apa enggak? Mengapa? Ini kan makan yang dilarang. Boleh? Enggak boleh saudara, haram juga. Mengapa? Dikiaskan dengan makan. Pertanyaan kedua, ada orang ngambil harta anak yatim bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk rokokan. Beli jisamsu, beli mil, beli apa? Loh, kamu kok rokoknya bagus-bagus? Saya ambil dari uangnya anak yatim. Loh kok diambil? Gak boleh. Gak. Yang dilarang itu untuk makan. Ini hanya untuk rokokan. Benar enggak orang ini? Ya gak benar juga saudara. Atau misalnya ada orang ngambil hartanya anak yatim bukan untuk makan, bukan untuk rokokan. Untuk apa? Untuk pergi umroh. Boleh apa enggak? Ya gak boleh juga. Ini namanya kias. Artinya apa? Kias itu ada di dalam agama. Jangan dibilang gak ada. Makanya kata Imam Syafi'i, fa'il lam yakun fihima faqiyasun alaihima. Kalau hukum itu gak diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya dikiaskan.
Simpel ulama dulu. Begitu dalil kias disampaikan, apa kata Wahabi? Oh, gak apa-apa kias. Terus yang penting bukan urusan ibadah. Kenapa kalau ibadah? Kias dalam ibadah itu gak boleh. Mengapa? Bid'ah kalau pakai kias. Pokoknya mereka ini sedikit-sedikit jawaban kita yang enggak lah. Kias itu dalil dalam apa saja. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu dalil dalam semuanya, ibadah maupun di luar ibadah. Lagi pula contoh-contoh qiyas yang terdapat dalam hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang banyak kasus-kasusnya soal ibadah. Kita ini kalau bicara ibadah biasanya 3: sholat, puasa, haji. Biasanya kan itu kan ibadah. Contohnya kalau haji, hadis sahih riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki dari Khutham tanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai kias. Tanya sama dia. Rasulullah bertanya, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya bapak kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Ternyata laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya aku lunasi." Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Ini namanya qiyas dalam ibadah. Qiyas itu artinya menyamakan, menganalogikan. Hukum-hukum yang tak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa yang dijelaskan. Ini haji. Lalu ibadah apa lagi? Puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dari Umar bin Al-Khattab, hadisnya sahih. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana sha'ib." Suatu hari saya senang sekali. Karena senang sekali aku cium istri saya, padahal saya lagi puasa. Laki-laki ini kalau senang saudara hormonnya naik. Kalau naik syahwatnya bangkit. Kalau bangkit walaupun puasa dicium istrinya. Kalau gak tahan. Tapi kalau sumpek hormonnya turun. Kalau turun syahwatnya tidur. Dan jangan sering-sering sumpek kalau laki-laki, bisa impoten. Akhirnya apa? Kalau sudah impoten, mestinya waktu libur atau malam-malam menemani istrinya. Akhirnya apa? Dia pergi ke pantai atau ke sungai memancing ikan. Makanya orang-orang yang mancing biasanya orang sumpek gitu. Kemarin ada yang tanya pada saya, "Kiai suka mancing." Saya gak sumpek diajak mancing. Betul. Betul saudara. Entah yang di sini. Tapi kalau terlalu senang bahaya juga laki-laki. Kenapa? Kawin lagi itu kalau senang. Perlu laki-laki dikasih susah-susah dikit biar gak kawin lagi. Caranya gimana? Istrinya marah-marahin. Nah, lalu apa? Kata Sayyidina Umar, "Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu." Aku mendatangi Rasulullah, aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad shana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, hari ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Salah apa? Qabbaltu wa ana sha'im. Saya tadi mencium istri padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Ini untuk puasa depan ini. Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya. Rasulullah ini saudara kalau ditanya jawabannya mendidik. Kata beliau, "Ara'aita law tamat matta bima'in wa anta sha'im." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air,
padahal kamu lagi puasa. Gimana puasa kamu? Ternyata kata Umar, la ba'sa ya Rasulullah. Gak apa-apa, kan cuma berkumur, jabatan. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, falima idzan. Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berkumur, yaitu gak batal puasa. Cuma kalau yang dicium istrinya sudah mandi, sudah pakai pengharum, maka berkumurnya sama dengan pakai pasta gigi. Kalau berkumur sama pasta gigi makruh saudara, karena segar habis itu. Tapi kalau istrinya yang dicium baru pulang dari ladang atau pulang dari mana? Dari pasar jualan ikan, dicium sama suaminya, gak makruh itu, karena gak harum. Kalau lebih dari mencium, itu bukan berkumur saudara, berarti minum. Kalau minum berarti batal puasa. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah. Jangan dibilang nggak ada qiyas. Kalau nggak ada qiyas, ini mau merevisi ribuan jilid kitab-kitab para ulama. Siapa dia mau merevisi? Ini contoh qiyas dalam ibadah puasa. Ibadah apa lagi? Salat. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga Az-Zahabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah SAW pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Bibi menurut orang Bantaeng apa? Bibi juga, tante. Jadi ada yang tantenya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini bersaudara dengan ibunya Ibnu Abbas. Setelah masuk ke rumah itu, ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Akhirnya apa? Faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang Rasulullah. Kesempatan bermakmum tahajud ini. Begitu aku berdiri, fa akhadha bi yadi fajarrani faja'alani bihidai. Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Karena makmumnya sendirian. Lalu apa? Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholatihi khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, saya mundur lagi. Ini Ibnu Abbas. Coba ada Wahabi, kira-kira Ibnu Abbas dibilang apa saudara? Dibilang bid'ah. Ibnu Abbas, oleh Rasulullah kamu diluruskan, itu sunnah. Lalu kamu mundur, bid'ah. Ternyata apa? Ternyata enggak. Falamman sorofa. Ketika Rasulullah selesai sholat, qalali. Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibnu Abbas, mahlak. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Ja'altuka bihidai fatahnas. Kamu tadi aku luruskan dengan aku. Kenapa kamu mundur lagi? Ternyata apa? Ibnu Abbas jawabnya pakai qiyas. Apa jawaban beliau? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ayyusalliya bihidaik wa anta Rasulullah alladzi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampeyan? Sampeyan ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Jadi gak pantas lurus. Nah, ini artinya apa? Ibnu Abbas melakukan qiyas. Posisi sholatnya sebagai makmum dengan imamnya Rasulullah dikiaskan dengan posisi derajatnya di hadapan Allah. Rasulullah itu derajatnya di depan kita, kita di belakang. Maka sholat pun jangan lurus lah, gak sopan. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Jawabanku membuat Rasulullah kagum. Nah, ini artinya apa? Ibadah hasil produk qiyas itu diterima saudara, dihargai.
Rasulullah kagum. Rasulullah gak bilang bid'ah kau, gak. Lalu apa? Karena kiasnya sahih, kiasnya bagus, mendapat bonus dari Rasulullah, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku ditambah ilmu dan pemahaman dalam agama. Ini namanya kias dalam ibadah. Dan ini Ibnu Abbas ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Kalau imam dan makmum cuma berdua, makmum ke belakang sedikit. Mengapa? Menjaga adab dengan imam. Kalau Wahabi biasanya lurus. Dan menurut mazhab Syafi'i, kalau imam dan makmum ini cuma berdua, lalu tumitnya lurus, dalam satu kasus bisa batal. Kok bisa? Peraturan makmum itu gak boleh lebih maju daripada imam. Kalau ada makmum berdua dengan imam, tumitnya lurus, imamnya pendek, makmumnya tinggi. Kira-kira waktu rukuk dan sujud yang lebih maju ke depan siapa? Kan makmumnya yang lebih maju. Batal. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung. Tadi yang takbir macam yang sebelah kiri, tapi yang maju kok yang sebelah kanan ini. Bingung saudara. Ini artinya kias dalam ibadah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat masih melakukan kias. Kita kalau haji umroh, pesawat mendarat di Jeddah, miqatnya, ihramnya dari Jeddah. Itu kias saudara. Masa Rasulullah gak ada orang ihram dari Jeddah. Itu dikiaskan dengan daerah lain. Itu haji. Sholat juga begitu. Pada masa Rasulullah, sholat bencana yang ada itu sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Ternyata pada masa sahabat, begitu terjadi gempa, sebagian sahabat sholat sunnah baca istighfar. Makanya kita kalau ada gempa, dianjurkan ambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat baca istighfar. Di dalam kitab-kitab fikih. Cuma mazhabnya orang sekarang, kalau ada gempa langsung buka HP, lalu menulis story dan status. Di daerah saya terasa gempa. Bagaimana di daerah kamu? Itu amalan sunnah masa sekarang. Betul. Bid'ah ya. Nah, ini saudara ya kias. Sholat itu dikiaskan. Nah, kemudian lagi ini yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini dari dulu penganut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, azan Jumat berapa kali? Azannya 2 kali. Sekarang ini banyak orangnya aswaja azannya sekali. Saya kemarin di Riau, saya marah-marah. Kenapa 1 kali azannya? Diam mereka. Jangan sekali, 2 kali. Kenapa 2 kali Kiai? Di dalam Sahih Bukhari, azan pertama tambahan dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu khulafaur rasyidin. Ahlus sunnah itu ikut sunnah Rasul, ikut sunnah khulafaur rasyidin. Kalau azannya sekali hanya mengikuti sunnah Rasul. Kalau azannya 2 kali berarti lengkap. Sunnah Rasul diikuti, sunnah khulafaur rasyidin juga diikuti. Yang menyuruh kita ikut Sayyidina Utsman Rasulullah juga. Nah, biasanya yang azannya 1 kali gak ada sholat qabliyah Jumat. Betul? Gak ada. Itu orang Wahabi biasanya, Muhammadiyah juga. Ada tokoh Wahabi bilang di YouTube, sholat qabliyah Jumat gak ada. Mengapa gak ada? Sholat Jumat gak bisa disamakan dengan zuhur. Terus kamu ikut siapa? Ikut ahli hadis. Jawaban kita, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya menulis babus salati qablal jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain.
Bab ini anjuran sholat qobliyah Jumat 2 rakaat dan sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dalilnya ada berapa? Imam Bukhari dalilnya ada 2. Pertama hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang bersifat umum, baina kulli adzanaini sholatun, antara setiap azan dan iqamah ada sholat sunnah. Ini sholat qobliyah, berarti sholat maktubah apa saja ada qobliyahnya. Jumat maktubah ada qobliyahnya. Yang kedua hadisnya Ibnu Umar tentang sholat zuhur. Gimana kata Abdullah bin Umar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli qabla zuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ada pertanyaan, ini babnya sholat qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, tapi hadisnya kok qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Berarti menurut Imam Bukhari sholat Jumat dikiaskan, disamakan dengan sholat zuhur. Seandainya ada Ustadz Wahabi kesini lalu bilang gak ada sholat qobliyah Jumat, lalu Imam Bukhari datang ada sholat qobliyah Jumat, kira-kira saudara ikut yang mana? Ikut Imam Bukhari, jangan ikut yang ahli hadis abal-abal ini. Ahli hadas dia saudara, cuma bilangnya ahli hadis. Apa hujannya? Ya hujanlah gak apa-apa, biar gak pulang, mudah-mudahan lebat. Tapi saya mau ke bandara habis ini. Saya ini besok sore mengisi acara Isra Mi'raj dan haul di kota Jambi. Malamnya juga Isra Mi'raj. Lalu habis itu saya mau singgah ke pondok saya. Ya, di Jember ada pondok, di Jambi ada pondok, di Riau, kemudian di Medan. Jadi kemana-mana ini keliling pondok. Untungnya di sini nggak punya, coba punya bermalam lagi itu. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah itu ada saudara. Dan sebenarnya sholat qobliyah Jumat itu hadisnya banyak. Ada sekitar 4 atau 5 hadis. Hadisnya hasan dan sahih. Cuma hadis ini kesohihannya tidak sampai mencapai kriteria Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mahal sekali saudara. Apa? Mensahihkan hadis. Kalau ada hadis sahih gak sesuai dengan ekspektasi beliau, bahasa sekarang kan ya, ekspektasi gak sesuai persyaratan beliau malah pakai kias itu. Orang sekarang gak mau sama kias, bilangnya ahli hadis. Yang benar bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Makanya bilang, kalau ada orang bilang begitu, kamu ahli hadas kamu, dan hadas akbar. Ini contoh kias. Artinya apa? Kias itu ada. Nah kalau Imam Syafi'i ya, lalu ketika saya menjelaskan itu sholat qobliyah Jumat, yang di Riau tanya, Kiai kapan kita ngerjakan sholat qobliyah Jumat? Kamu ini kok tanya? Ya sebelum sholat Jumat. Namanya qobliyah Jumat. Dan sholat qobliyah itu bisa dikerjakan sebelum sholat fardu, bisa setelahnya. Setelah Jumat bisa juga kalau qobliyah. Kamu meninggalkan sunnah. Khulafaur Rasyidin sudah ngasih azan 2 kali, kamu gak mau, akhirnya gak punya tempat untuk sholat qobliyah. Sholat azan pertama, setelah itu sholat qobliyah, lalu imam naik, baru azan kedua, mendengarkan khutbah, habis itu kamu gak mau sama azannya Khulafaur Rasyidin. Siapa guru kamu? Gak jelas. Ada lagi di mana? Kira-kira 2 minggu yang lalu di Tangerang. Saya jadi imam waktu itu sholat subuh. Ketua masjidnya bilang, Kiai, di sini biasanya gak baca kunut subuhnya. Kenapa gak baca? Tapi toleran. Maksudnya toleran bagaimana? Pada rakaat kedua, waktu i'tidal, imamnya diam agak lama, biar jamaahnya baca kunut.
Akhirnya karena ada saya, imamnya gak mau jadi imam, saya jadi imam. Saya langsung baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Amin semua saudara jamaahnya. Selesai itu saya bilang, kamu ini mazhab ketiga. Dan mazhab ketiga gak punya guru. Mengapa? Satu mazhab kunut subuh gak sunnah. Ya sudah langsung ruku. Satu mazhab sunnah ya kunut. Kamu gak sunnah tapi diam. Siapa yang ngajari begitu? Itu hasil rembuk kita bersama katanya. Nah, gak punya guru kamu ini. Agama jangan main-main begitu, yang jelas gurunya. Baca kunut besok seperti tadi. Saya suruh begitu. Nah, masyarakat kita ini saudara hasil rembuk. Dan gak ada yang alim lagi. Dan cuma ada ustadznya, ada apanya kan lumayan. Lo nggak ada. Untungnya ya gak sampai batal. Ada lagi saudara orang-orang Wahabi. Kalau bermakmum pada kita, imamnya baca kunut, jamaah baca kunut. Dia bagaimana? Tak angkat tangan, nggak baca kunut, diem aja. Ada yang begitu. Nah, ini gak betul juga. Mengapa? Karena dia bermakmum tapi jadi makmum yang buruk, gak ikut imam. Ya kalau mau gak ikut, gak usah bermakmum lah, karena bikin jengkel jamaah sebelahnya. Kan gak fokus jamaah sebelah. Loh, ini kok diem ini. Kan begitu. Karena di dalam hadis, innama ju'ilal liyutamma bihi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk diprotes. Makanya imam yang diangkat yang alim, yang warok, yang bacaannya bagus, biar kita ini bermakmum bagus dan satu mazhab. Jangan mazhab lain. Kalau mazhab lain maka menjadi kacau. Nah, ini saudara beberapa pokok-pokok yang coba saya tuangkan sebagian dalam buku Wahabi Gagal Paham. Biasanya buku Wahabi Gagal Paham ini gratis, tapi syaratnya datang ke rumah saya di Jawa. Saya kasih gratis. Ini 2 jilid, tapi jangan lupa oleh-olehnya. Kalau di sini ya, ini yang jual bukan saya, karena yang menerbitkan Pondok Pesantren Sidogiri. Saya hanya penulisnya aja. Jadi kalau yang ingin buku ini, hubungi Ustadz Ilham. Insya Allah beliau nanti yang mengambilkan. Nah, ini saya rasa pengantar bedah buku malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya bisa diperkuat, diperdalam dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya mohon maaf. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك